Halo semua, perkenalkan nama saya Endang Dwiana, saya mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas mengenai materi penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana, di mana penangkapan dan penahanan itu seperti pedang yang memenggal kedua belah pihak, sehingga aparat hukum harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab secara yuridis dan moral sebelum mengambil kebijakan ini, karena kemungkinan orang yang tersangka tidak bersalah. Maka dari itu, aparat hukum harus dilandasi keyakinan adanya bukti-bukti permulaan yang kuat. Apabila masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka, maka dari itu harus dipilih tindakan meringankan, yaitu tidak menahan tersangka. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyidikan untuk memperoleh bukti awal guna proses selanjutnya penyidikan dan penahanan. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum penangkapan yang sudah tercantum dalam pasal 17 KUHP dan pasal 19 ayat 2 KUHP, di mana seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan apabila terdapat seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu, terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ini ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan penangkapan. Yang pertama yaitu pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Namun jika dalam hal tertangkap tangan, setiap orang dapat melakukan penangkapan. Kedua, petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan. Dan yang ketiga, petugas harus memperlihatkan surat perintah penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Selain itu, tebusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan, di mana penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 1 hari atau 24 jam. Materi selanjutnya yaitu penahanan, di mana penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang KUHP. Selanjutnya yaitu tujuan penahanan. Yang pertama yaitu untuk kepentingan penyidikan. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Tujuan yang kedua yaitu untuk kepentingan penuntutan, di mana penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Yang ketiga, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penempatannya berwenang melakukan penahanan. Selanjutnya yaitu tempat penahanan, di mana tempat penahanan yang pertama ada penahanan rumah tahanan negara, yaitu tersangka atau terdakwa ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara atau rutan. Yang kedua yaitu penahanan rumah, di mana dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan bagi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Yang ketiga ialah penahanan kota, di mana dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu fungsi penahanan, di mana berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap orang, tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengurangi tindak pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya yaitu syarat penahanan, di mana merujuk pada pasal 21 KUHP setidaknya dapat disimpulkan ada 3 syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penahanan, meliputi yang pertama syarat bukti, yang kedua syarat ancaman sanksi hukum, dan yang ketiga syarat keperluan. Yang pertama yaitu syarat bukti penahanan, di mana harus dilakukan dengan didahului adanya bukti permulaan yang cukup dimiliki oleh penjabat yang menahan. Bukti yang cukup untuk memastikan bahwa penjabat yang menahan sangat yakin bahwa jika kasusnya dibawa ke pengadilan, maka tersangka atau terdakwa akan diputus bersalah dan diperkirakan akan dijatuhkan pidana penjara bagi tersangka. Yang kedua yaitu syarat ancaman sanksi hukum, di mana syarat ini memerlukan ketentuan yang diancam atau dikenakan kepada tersangka. Setidaknya ada 2 indikator dalam syarat ini, yakni yang pertama tindak pidana itu dapat diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan yang kedua tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang KUHP. Yang ketiga syarat keperluan, di mana syarat ini melihat pertimbangan penetapan berdasarkan keadaan tersangka. Kadang-kadang syarat ini disebut dengan syarat subjektif karena ada 3 indikator dalam syarat ini. Yang pertama adanya keadaan yang menimbulkan timbulnya diri, yang kedua adanya keadaan yang menimbulkan bahwa tindakan tersebut akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adanya keadaan yang menimbulkan tindakan tindak pidana. Baiklah, mungkin itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.